saya menyapa ke teman-teman sahabat semuanya dulu. Terima kasih kehadirannya. Kemudian mungkin ada beberapa atasan-atasan saya, rekan-rekan juga yang mungkin lama berkecimpung di dalam breeding. Eh, Teman-teman saya lihat ada beberapa yang dari Santori. Mudah-mudahan ini sesuatu wacana yang mungkin saya sampaikan terkait dengan saya punya pengalaman dan saya punya analisis. Mudah-mudahan bisa memberikan apa wacana sedikit banyak, ataupun mungkin nanti kita bisa diskusikan sebenarnya seperti apa uh, tantangan ataupun permasalahan dan cattle breeding yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada lihat Bapak Kepala Balai kami juga hadir. Terima kasih kehadirannya, ataupun yang lainnya terima kasih Bu Retno dan tim. Uh, Pripun kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. dokter. Gunung Selamat Kidul sore. terkendali. Sore. Nah, Insya Allah aman. Amin. Oke, saya akan mulai di JICA Grassroots Project yang ke-23 webinar ini. Jadi ada beberapa isu atau mungkin fakta yang ada di Indonesia terkait dengan pengembangbiakan sapi yang ada di Indonesia, breeding yang ada di Indonesia. Yang pertama, nah ini isu apakah fakta, ini pasti ada nanti ada justifikasinya masing-masing. Yang pertama, BCS-nya rendah. Kemudian yang kedua, sulit bunting. Kemudian ini sulit beranak, jadi calving intervalnya panjang. Ada yang terkait dengan isu-isu kerusakan kandang, tidak ekonomis. Lah ini hitung-hitungannya nanti seperti apa. Kemudian animal welfare-nya juga ada yang sebagian bermasalah seperti itu. Ini isu atau fakta, monggo yang nanti boleh menyampaikan diskusinya. Nah, tantangannya bahwa sebenarnya kita di Indonesia itu daging kebutuhannya akan selalu meningkat, bahkan harganya pun akan selalu naik seperti itu. Karena sektor pangan, protein hewani dan segala macam semakin meningkat, kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat, kebutuhan akan protein hewani terutama daging sapi itu semakin meningkat. Dan itu butuh, dan hingga saat ini pun kita masih belum bisa melakukan swasembada. Nah, breeding ini diharapkan minimal punya kontribusi yang positif untuk perkembangan populasi yang ada di Indonesia. Namun ada beberapa kendala-kendala yang mungkin masih kita hadapi terkait dengan ketersediaan pakan, kuantitas, kualitas, kemudian nanti pola-pola pemeliharaan, ada yang intensif, ada yang integratif, supaya menghasilkan produk-produk beef, sapi, seperti sapi potong. Nah ini Bapak Ibu semuanya, wajah peternak negeri kita yang mungkin banyak ditemui di kampung-kampung, di kampung-kampung saya yang seperti itu, di Jawa ataupun mungkin sebagian di Sumatera yang benar-benar di sekitar perkebunan ataupun mungkin di sekitar apa namanya lahan-lahan pertanian seperti itu. Jadi orang bekerja bertani pulang bawa rumput untuk makanin sapinya seperti itu, supaya sapinya besar atau supaya sapinya bisa minta kawin, dikawinkan bunting untuk memproduksi pedet. Nah ini ternyata peternak lokal kita punya kontribusi besar yang seperti itu untuk perkembangan populasi sapi sapi potong di Indonesia. Yang kedua, ini contoh-contoh juga peternak-peternak lokal kita yang kreatif sebenarnya, memanfaatkan bahan-bahan baku alternatif, memanfaatkan bahan baku alternatif. Kalau di Jawa banyak menggunakan jerami, fermentasi, sekarang sudah mulai silase segala macam. Mungkin kalau di Lampung ini banyak menggunakan contoh ini adalah kulit singkong yang difermentasi, ataupun fermentasi kulit kulit singkong, daun singkong untuk kambing dan segala macamnya, atau mungkin di skala-skala produksi itu sudah menggunakan silase jagung dan segala macamnya. Nah, itu. Jadi kualitas pakan dan kuantitas pakan itu juga setiap tempat, setiap pola peternakan berbeda-beda, juga tergantung pengetahuan dari peternak sendiri. Nah, ini salah satu juga contoh gambaran dari peternak-peternak rakyat kita, ya, yang berkelompok
Nah, secara umum sebenarnya mereka memanfaatkan rumput-rumput yang ada di lingkungannya, di sekitar lahan-lahan karet, lahan-lahan sawit seperti itu. Nah, secara umum terlihat cukup baik sebenarnya. Tinggal mungkin perlu diedukasi lagi terkait dengan reproduksi, pengamatan biaya yang bagus, bagaimana kapan mengawinkan sapi yang tepat, kemudian menjaga kesehatan, kemudian penyakit dan segala macamnya itu. Perlu dilakukan edukasi yang lebih agresif lagi seperti itu. Nah, ini gambaran juga peternak-peternak rakyat kita di musim-musim kemarau ini, si induk banyak yang kelihatannya tanduknya ada 4, 2 di depan dan 2 di belakang seperti itu. Nah, ini tidak menutup kemungkinan memang ada kekurangan nutrisi di musim-musim kemarau. Bahkan anak-anak pun mungkin yang sudah umur 4 bulan yang sudah harusnya siap sapi, karena nutrisinya berkurang, asupan untuk induk berkurang, asupan untuk anak juga mungkin kurang tepat. Jadi umur 4 bulan pun belum tentu dia sudah siap disapih, seperti itu. Nah, ini juga sama peternak-peternak rakyat kita di lereng Merapi, di mana ketika memang musim kemarau, itu jangankan rumput tumbuh, itu air pun untuk minum, untuk kegiatan sehari-hari itu agak kekurangan seperti itu. Jadi rumput sangat terbatas sekali, sehingga mereka dibela-belain untuk mencari rumput sampai ke daerah-daerah dataran ketika memang ada panen padi dan segala macam. Nah, tapi ini sapi-sapinya banyak yang BCS-nya rendah, kemudian anestrus dan segala macamnya. Nah, belum lagi Bapak Ibu semuanya, kita bertubi-tubi dikenakan beberapa penyakit, yaitu LSD, PMK, seperti itu, yang ini mengganggu produktivitas ataupun reproduktivitas dari sapi sendiri. Ini contoh yang banyak sekali kebetulan di kampung kami pada tahun yang lalu, dan sampai hari ini pun masih ada kasusnya, sangat mengganggu, namanya LSD ini. Sudah BCS-nya rendah, virusnya masuk seperti itu, jadi sudah reproduksinya nomor terakhir seperti itu, reproduktivitasnya sudah nomor terakhir. Kemudian selain berpotensi menyebabkan kematian pada induk, penyakit-penyakit itu juga menyebabkan kematian pada pedet, morbiditas paling tidak, serasa sakit sehingga mengganggu pertumbuhan dan segala macamnya. Nah, itu tantangan-tantangannya. Begitu pula dalam hal PMK kemarin, atau penyakit-penyakit lain yang memang secara endemik tiap tahun kita ada, itu sangat mengancam peternak-peternak lokal kita, dan itu memang harus dilakukan edukasi. Ini beberapa di salah satu kampung di dekat kami juga banyak pedet yang berkelimpangan di awal-awal LSD. Seperti ini, tingkat keparahannya luar biasa. Ada yang sembuh tapi rata-rata banyak yang kematian. Nah, ini mungkin nanti perlu dilakukan evaluasi lagi terkait dengan penyakit. Nanti kebetulan pas awal terjadinya LSD itu di sana kebetulan ada peningkatan kejadian DBD yang cukup tinggi. Nah, mungkin monggo nanti diteliti lebih lanjut apakah ada korelasi antara faktor nyamuk DBD yang juga bisa menularkan ke LSD seperti itu.